A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat ma'ani. Nah? Sifat ma'nawiyah. Artinya sifat ma'nawiyah hal yang sabit, hal yang tetap bagi zat bersifat ma'nawiyah dikarenakan dengan sifat ma'ani. Maka jadilah kedua itu berlazim-laziman adanya dia. Makanya ada sifat ma'nawi ini karena ada sifat ma'ani gitu. Jadi nanti ada orang belajar sifat 20 enggak 20 13 sama lah itu ya. Kalau udah pasti kalau sifat ma'ani pasti sifat ma'nawiyah. Itu tentang ketuhanan. Kita punya sifat ma'ani tapi kita enggak punya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani yang 7 itu ada sama kita ya semuanya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ada sama kita. Tapi sifat ma'ani kita ini yang dima'anikan seperti qudrat, kuasa kita pun yang dikuasakan, menentukan kita pun yang ditentukan gitu ya. Itulah bedanya. Sifat ma'ani kita nggak ada. Kalau kita pahami benar-benar ini, dapatlah kita pahami kalau gitu kita ini diatur bukan mengatur. Itu nggak salah satu binasa manusia itu mencampuri urusan yang bukan urusannya, ikut ngatur Tuhan, jangan ya. Taunya kita pun dikasih tahu Allah Ta'ala, hidup kita pun yang dihidupkan itu ya, mendengar kita diperdengarkan, itulah dia semua. Maknawiyah nggak ada. Nah, supaya kita sadar bahwa kita itu diatur bukan mengatur. Ada perkara ngatur banyak, nggak sadar. Kalau nggak ngaji sampai 20 payah, ngaji sampai 20 pun mau juga karena kalau nggak gini mana bisa. Itulah salah satu sebab binasa manusia itu mencampur urusan yang bukan urusannya atau berpegang kepada hukum adat. Kau tahu lah ini hukum adat. Menurut adatnya begitulah. Kalau nggak kerja makan apa? Banyak orang nggak kerja makan. Banyak. Nasi itulah yang mengenyangkan. Banyak juga orang nggak makan nasi kenyang. Ya. Akhirnya dipahami dunia semuanya. Dapatlah dipahami bahwa saya duit itu sumber segala penyakit, tapi duit juga lah obat segala penyakit. Coba pikir, betul nggak itu? Duit itu sumber segala penyakit, tapi dia juga lah obat segala penyakit. Tadi mana-mana kajinya itu ya. Coba renungilah coba. Bahkan banyak penyakit yang sama kita ini ditanya obat pun nggak ada. Dan bikin ini ya, nanti malu sendiri. Dari apa Pak? Mau nyari obat anti merepet ada? Apa kita orang putih? Obat anti merepet ada? Obat malas nggak ada. Tapi orang kaya semuanya ada? Ada. Apa nggak? Sebenarnya dia lemas sekali badan ibu, ya nggak bisa apa-apa. Nggak usah belikan obat, kasih duit aja. Nih dek, 500.000 terserah kau lah mau berobat nggak terserah, mau pergi ya. Jadi berobat apa nggak deh ini? Hilang beningnya? Hilang. Itu mungkin dipahami dari ini, kita sebagai laki-laki mesti ada duit. Kalau nggak macam mana kita ngatasi masalah. Kalau ada duit semua selesai, apa lagi? Pening-pening kepala, sakit, meriang, nggak bisa pakai duit baik. Orang sesak napas pun bahaya kok. Kenapa udah berapa kali saya bikin sesak napas, kalau keluarga udah kumpul napas kepayahan, kasih duit, kasih mama kau 1 juta, kasih 1 juta. Alhamdulillah. Udah lama kali nggak megang uang 1 juta nih. Makin lama makin bagus suaranya kan. Lama duduklah dia cerita. Nggak minum obat kok itu. Ini cerita ini buktikan. Betul nggak ini?
Itu sih dia pernah buktikan. Saya bilang orang yang belajar sifat 20 ini, kalau ada tetangga atau saudara kita kemasukan, nggak usah baca apa-apa, dia tengok aja. Tahu orang itu, ya. Jin-jin itu bos saya, ini orang belajar sifat 20, ini bahaya kalau nggak cabut, aku bisa cabut aja. Terus dia udah ngerasain. Belum nggak tengoknya kok dia yang kemasun ya. Di pelak ini gawat nih. Udah belajar sifat 20 dia nih. Nah, itu udah ngerasain itu. Maksudnya buktikan ngaji ini coba. Orang tuh lebih tahu macam mana preman ngadepi tekap, kita nggak tahu kan. Orang tuh tahu aja ya kan. Kok bubar lari kan? Ada tekap nih. Aku nggak tahu. Pakaian biasa polisi itu tahu dia ya. Udah, jadi sifat ma'ani ini yang kita pelajari ini ya, supaya kita sadar kita itu diatur bukan mengatur ya, saya ingat ya. Maka terkadang tunjukkan Allah Ta'ala sama kita yang sama sudah pernah kita rasakan semuanya ini. Udah tersadar dari bangun pagi itu, udah sadar jam 4 tuh. Tapi gak bisa bergerak badan tuh. Pernah ngerasain apa enggak? Tangan bisa gerak, kaki bisa gerak. Pernah ngerasain apa enggak ini? Pernah kan? Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya. Kau itu nggak akan bisa bergerak kalau tidak kugerakkan itu Allah Ta'ala. Nah, bergerak apa jadi bergerak kan? Apa mau kita anggarkan? Apa mau kita sombongan kalau gitu? Bergerak kita boleh digerakkan. Keseluruhannya semua itu. Kenapa Gus? Yang dalam hati Gus, kalau tanya aja Gus. Karena ilmu tauhid ini ilmu pasti, nggak bisa dibantah, pasti. Maka semakin kita pelajari, semakin dalam iman kita makin kuat. Nah, itulah sebab memang kayaknya menjadi hidup ini makin lama makin enak, bahkan nikmat. Apa ya, buktikan, mau nggak dibuktikan nggak dapat. Hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Nggak cocok area. Aku enak belum gue dapat, apalagi nikmat. Nah, belum duduk gajinya. Kalau belum lagi, berarti nggak duduk gajinya. Jadi apapun terjadi sama kita, sangat baik aja sama Allah Ta'ala. Ingat tadi ya, kita diatur bukan mengatur. Apapun terjadi. Udah, masuk iklan ya. Kena iklan ini baik sama kalian, iklan buktikan sendiri. Fa'tabiru yaulil absar, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Orang bermata hati, ambil perbandingan lah. Ada kawan saya itu opname rumah sakit 2 bulan namanya. 2 bulan sakit. Dengar kabar udah pulang, saya datang. Apakah udah sehat? Kok udah. Macam mana kau rasa? Mana enak di rumah sakit apa di rumah? Rumah sakit lah. Ya, kok rumah sakit ya kan? Kan nggak kerja tuh kan? Kau bilang enak rumah sakit? Ya ini nggak. Sekarang nggak rumah sakit kerja. Beras pun nggak ada. Kan? Waktu ke rumah sakit, anak-anakku sarapannya roti, minuman susu ya kan? 2 bulan. Siapa punya kerja itu? Nah, udah Dian. Nah, sakit aja badan, apa namanya? Kalau mana kita dikatakan manusia yang mengatakan mengatur Tuhan ini? Mengatur Tuhan. Kalau begitu untuk jawabannya, cari dulu mana nggak bisa kita campuri. Langkah, rezeki, pertemuan mau sampai bisa nyampuri nih. Nggak ada, dari kecil udah tahu kita. Ada campuri. Pergilah kau ke Malaysia sana kerja, kenapa? Cuma kayak gini-gini aja lah kita jadinya. Kata seorang suami, karena istrinya minta campur urusan. Rezeki kita sudah tentukan Tuhan. Besok apa kita makan, apa kita minum, sudah selesai semuanya ini. Jangan dicampuri. Udah, apalagi yang nyampuri. Kata anak muda sekarang, apabila cinta ditolak, maka enggak, dia mau nanya, apa contoh yang menyampuri itu? Kok nggak jawab kok? Nah, dukun betina, dukunnya ayahnya, mampus lah ya kan. Siapa yang kau mau rupanya kita si dukun nih ya kan. Anaknya rupanya, cocok aku kerja lah kau katanya kan. Habis ada kerja. Paling tidak kau potong kambing seekor dulu. Berat ini permintaan kau nih katanya kan. Orang anaknya begini. Sampai sidikinya. Kira-kira terima nggak nih anak ini? Belum apa-apa mau pakai dukun ya kan. Udah tambah lagi. Kita contoh-contoh orang yang mencampuri urusan yang bukan urusannya. Urusan rezeki dicampuri. Usah.
Sehingga sekarang banyak orang mati gara-gara corona, apa takut corona? Takut. Mencapai urusan yang bukan urusannya. Pada sama kita tahu malaikat itu nggak pernah salah. Nggak punya orang ya, malaikat maut pernah salah. Kalau salah Tuhan milih dia. Ini kan dalil nyata nih. Makanya butuh itu jelas ya. Bahwasanya kita mati kita tuh kapan saja di mana saja ya kan. Bisa salah malaikat tuh. Alah silap pula aku cabut gitu. Tapi kalau manusia silap. Terus ya, tanya aja lagi. Sampai tuntas, sampai duduk. Artinya ilmu ini bukan kita tahu, kita kuasai. Nah, kalau sudah tahu lupa tuh apa ya? Apa itu ya? Payah. Kuasai coba. Salah satu sebab manusia itu binasa manusia mencampuri urusan bukan urusannya. Apa dia? Itu lagi itu. Langkah rezeki pertemuan maut nggak dicampuri. Makanya orang kafir, orang yang nggak percaya sama Tuhan sekalipun, ya, kaum nggak percaya sama Tuhan, tapi tahu soal mati, diam deh. Tahanlah diri kau supaya jangan mati, bisa. Karena mati ini kapan saja, mau sehat, sakit, tua, muda, kecil, mati. Nah, ada kadang orang berpegang kepada hukum adat. Maka saya bilang ilmu tauhid ini pasti ya. Walaupun berulang-ulang, saya menyampaikan itu karena untuk diri sendiri juga ya. Kalau juga yang paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham, tanyalah. Yang nggak mau nanya, tahankanlah itu loh ya. Bosnya rezeki itu mutlak dari Allah Ta'ala, bukan kita. Jangan kita pikir kita bisa nyari rezeki, enggak. Coba tengok dalam ilmu tasawuf, seorang mama gendong anaknya, dapat dicakap ya, umur 2 tahun digendongnya lah, capek anaknya udah gendong, datang dia, ya sini ya biar aku gendong ya, sini yang gendong kata si anak ini bilang ayahnya, apa katanya San? Ketawa aja ya kan, dalam artian lah, kau mesti digendong, menggendong orang pula. Mau binasa manusia itu. Kalau untuk pengajaran dia berkata kepada keluarga, silakan aja kalian ini ya, kata ayahnya, capek jadi apa kerja, mata belum terbit dah keluar rumah, malam baru pulang, kepala jadi kaki jadi kepala, kata orang sana itu ya kan, karena mengajarkan rezeki kalian ya. Kalau sempat di hati kayak gitu, kafir deh. Kalau untuk pengajaran, bagus-bagus lah kalian, bukan enaknya, nah, silakan aja ya. Tapi kalau dalam hati dia ngasih makan ya, udahlah. Begitulah perempuan ini. Udah mati, suami baru nangis. Aduh, siapa lah ngasih makan kami lagi? Nah, berarti selama ini siapa Tuhannya? Suaminya. Ngerepet sama mayat tuh. Tuhan lah dek, bang, aman kok meninggal pula, rumah saya udah habis banget ya. Ada gunanya lagi tuh? Nggak ada. Takdirkan Tuhan, jawab suaminya. Ya udahlah dek, nanti abang bayar. Gimana? Bubar. Bagusan diam. Itu dalam Al-Quran pun disebutkan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan cari duit lah kau enggak. Tidak aku jadikan jin dan manusia selain itu mengabdi kepadaku, ibadah kepada Allah Ta'ala. Cari duit juga. Maka sabung Nabi, kejar akhirat, dunia itu ikut. Jangan terbalik. Kejar dunia, akhirat ikut. Tidak. Nah, macam mana heran? Udah nyata kan? tinggal pilih sendiri kita. Ini kesempatan kita, alhamdulillah masih hidup saat sekarang ini, cepat-cepatlah kumpulkan bekal untuk akhirat. Yang lalu udah ketika bisa diulang-ulang lagi. Sekarang ini kesempatan. Banyak-banyak kebajikan, banyak-banyak istighfar. Corona ini dah ngeri kali, makanya bakal lebih dari corona ini. Ya masih jalan terus. Yang di atas nggak ada perhatian sama agama ini, nggak ada. Kalau ditanya orang Islam, tapi mengucapkan tahun baru Islam pun enggak ya. Bendera dihormat-hormat di gini ya.
Udahlah. Sekarang pikirkan bekal kita. Indonesia ini mungkin nggak bisa kita rubah, lorong pun tidak, rumah keluarga kita masing-masing. Tanamkan tauhid. Ya bisa ini betul-betul merusak iman semuanya ini. Apalagi anak-anak, bahaya. Itu bukan diceritakan Rasul itu, ya Rasulullah, apalah kau menandai umatku? Umatku nggak payah, kata Nabi. Umatku dia mukanya bercahaya, kena wudhu. Mudah ku nandainya, kata Nabi. Walaupun miliaran manusia. Tapi begitu datang orang-orang bercahaya-cahaya mukanya nih, mau datangin Nabi minta syafaat. Nggak ada lain, kita syafaatnya sama Nabi lah emang ya. Maka dalam pidato dan apapun, semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Minta banyak nih. Diusir malaikat. Jauh. Ya, kok kalian usir? Kata Rasulullah sama malaikat. Ini orang ini Rasulullah, setelah kau wafat nggak dipakai jago lagi. Kan kau suruh luruskan sab, rapat dan luruskannya kan, nggak dipakai orang ini, makanya kami usir. Oh gitu ya, pilih kalian. Mau kita kena usir enggak ini? Nggak mau, ikuti peraturannya. Apapun kita keluar entahlah. Ini sudah direncanakan Jumat 2 kali pula ya. Coba. Dan kan satu masjid 2 kali, dekat-dekat masjid pun yang sah yang mana dua takbir. Apa disebutnya? Orang nggak pakai ilmu, yang ngatur tuh nggak ada ilmunya. Ini situasi sekarang kita masih tahu krisis keimanan, banyak orang lepas imannya gara-gara ini. Hati-hati ya. Alangkah ruginya kita kalau kena usir. Bukan golongan umat Nabi Muhammad, rugi kan? Macam akhirat. Nanti kalau kita ngaji-ngaji gini, sudah kita ngetahui kita di sini bukan orang lain ya. Sama udah kita tahu dari dulu. Kalau kita mati harta kita tinggal kan? Tinggal kan? Dari dulu udah tahu kan? Tapi itu juga kita bela-bela ya bisa. Rumah masa depan nggak kita hiasi. Kalau kita bakal kembali ke ada rumah 1 kali 2, nggak lebih. Sudah dihiasi apa belum? Ini bikin bahan renungan, terus nih masing-masing di rumah renung-renungkan ya. Nanti aku bakal sendiri ya. Dengan cara apa kita menghiasi? Dengan cara apa kita menghiasi? Mengapain? Menghiasi kuburan dengan cara apa ya? Salah satunya wudhu itu jangan dihapus, jangan dilap, karena itulah cahaya di alam barza. Kau tahu kunang-kunang apa enggak? Tahu. Saya dulu masih kecil kayak gini suka nyari kunang-kunang dulu. Sekarang nyari pun payah, tadi mana yang ada? Suatu ciptaan Allah Ta'ala yang kecil dari nyamuk, besaran nyamuk lagi dia, kecil lagi, tapi ada cahayanya ya. Tapi kalau 100 ekor dikumpulkan terang juga. Makanya duduk itu jangan dilap. Itulah cahaya kita nanti. Selain cahaya juga Allah menjadikan satu tetes, jadikan malaikat. Ya Allah ampunlah si air ini sampai air duduk habis. Ambil lagi, makanya udah tetap duduk dia. Batal duduk ambil lagi, batal duduk ambil lagi. Nah, percaya. Nah gitu caranya. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak nuntut ilmu. Ada satu kitab saya baca, kalau orang-orang nuntut ilmu, tapi betul ya nuntut ilmu. Jangan nuntut ilmunya kadang kapan sempat. Ada orang ngaji kadang sempat, ya. Ngaji apa? Kapan nggak ya? Kadang kapan sempat lah. Ada waktu ya. Kalau ada waktu, kalau nggak ya cuman lah. Yang lain dulu ya udah tahankan lah. Padahal kalau kita betul-betul ngaji, nanti waktu dalam baca kita sendirian, dengar ya. Karena satu nggak ada ini. Kami ini sekarang aja baik-baik, maka kalau masih hidup, maka udah meninggal. Apa ya? Pasti ada. Mau kosan, pasti ada. Sebentar aja ya. Orang drastis sekali perubahan kita ya. Begitu kita meninggal, nama kita berubah langsung, nggak airi lagi. Begitu kita meninggal, belum dikuburkan. Mana-mana jenazah, udah bawa, udah cepat mandikan nih, cepat mandikan jenazah. Mayit. Tukar langsung nama, udah. Bawa mari mayitnya, bawa mari jenazahnya, mandikan. Mau nunggap lah kau siram aja orang kan. Sudah? Nah, siap itu pidato lah. Udah selesai kan? Nah, pidato lah di depan keluarga siapa? Masih almarhum ya. Semoga almarhum ini diampuni Allah dosanya, segala pidatonya lah itu. Almarhum masih karena tahu untuk kau ngaji. Malam ketiga.
Itu kita di kuburan sana soal sama mungkar nakir. Yang di rumah apa yang dibicarakan orang itu? Nanti besok malam kita ada apa kita bikin? Kita cerita itu. Tembolo aja pikirkan ya. Makanan apa yang bikin? Taruh lagi persoalan. Malam ke-7. Kalau orang Melayu kalau malam ke-7 buat serabi. Kalau nggak bubur sumsum ya. Karena pecah perut udah. Kalau sendirian. Nah, renungilah. Udah selesai malam ke-7, siapa nama kita? Mendiang. Tukar. Sendirianlah persoalan itu sampai hari kiamat. Tapi kalau orang ilmu ini hadirlah ilmu itu. Siapa kau? Akulah ilmu selama ini kau tuntut. Udah selalu aja aku yang ngawin, biar aku nanti menjawab soal mungkar nakir itu. Enak nggak? Nah, siapa yang dapat ini? Orang yang rajin ngaji. Kalau kadang-kadang ngaji, kadang tidak, malaikatnya besar jadi aja lah, kapan sempat aja lah ya kan. Udah. Satu lagi kelebihannya. Ini soal mungkar nakir itu hujah itu kok tidak hafal-hafal. Kalau sudah hafal-hafal percuma aja. Kalau sempat datang dia dengan, kalau kita baca dosa dengan rupa yang mengerikan, suara pun macam petir, bisa jawab, terjawab itu. Mana terjawab? Kalau udah belajar sifat 20, nggak payah. Marah buka katanya kan, mau mengerti la ilaha illallah. Itu aja jawab. Apa itu la ilaha illallah? Biar mereka tuh bingung sendiri. Nah, tapi kalau dalam kitab Kisful Ghabiyah itu, nanti malaikat itu harus Allah Ta'ala, ya Allah, ini sabar satu nih. Orang merela nih ya Allah, dihasiairi namanya ya kan. Asal tanya la ilaha illallah aja. Udah nggak usah kau tanya. Kata malaikat. Di soalnya kau nanti bingung malaikat tuh. Istilah iftikar sifat manis. Di soalnya pula makanya nggak usah kau tanya lagi dah. Seperti seorang ya riwayat seperti seorang yang ahli nahu ditanya malaikat marah buka, tunggu dulu kata. Kau nanya marah buka mim itu isim apa? Soal nahu tanya. Bingung malaikatnya. Nah gitu. Nah, dia nggak tahu soal-soalan. Nah itu untungnya. Padahal sudah kita sampaikan, macam dari harta ini nggak kita matisan kan, tapi itu juga kita kumpulkan. Kita ini bukan kalian sebenarnya, kita maksud saya juga ya. Kita usahakan kita buat titel yang baik, mau mati nanti. Ada titel udah dapat titel ya, udah diwisuda ya kan. Apa titelnya? Meninggal satu orang. Siapa tuh? Usyanu, tuh rajin kali ngaji dia itu titel dapat, rajin kali ngaji. Ahli surga pernah kan ini? Nah, walaupun kita nggak kenal. Misal saya bilang nih orang Dogur tuh yang dia namanya pun nggak tahu, saya pun nggak tahu, kalian pun nggak tahu, saya pun nggak tahu kok. Cuman terkenal namanya wa alhamdulillah. Kenapa pun terjadi seperti alhamdulillah, apa terjadi? Mau hilang pun apanya? Alhamdulillah, alhamdulillah aja dia sampai terkenal dan namanya wa alhamdulillah. Syukur aja ke hidupnya. Nah mati dia, masuk surga atau neraka? Kalau kita nggak kenal, mau kita jadi saksi. Orang syukur kali itu orang. Kena si bajikan tinggi yang mati. Siapa mati? Udahlah, cocok lah mati dia. Masuk surga atau neraka? Jangan sampai itu gelar aja ya. Nah. Si Hasan, ada perpengajian deh, cuma dia ngaji ya. Ini hadir siap bela kau semua nih San yang hadir nih. Apalagi makanannya enak kau sediakan. Kan pikir main-main ini. Nabi yang bilang, barang siapa memuliakan jamuan, dimuliakan jamuannya ya kan. Enggak lah keripik-keripik pedas lah gitu ya, enak lah ya kan. Maka dia seolah-olah, saya kata Nabi, saya bilang, memuliakan 60 orang Nabi. Itulah mulianya. Aku amal kali ini orang nggak bakal tinggalnya dia kan. Nah gitu jadinya. Abang nih kamar kaji tumpuh lawannya ini. Saya bilang enggak. Ya, payah ya. Padahal mudah kali, nggak usah pakai pelaris. Pelaris sudah ada kok. Murah, enak, ramah,
banyak, laris itu. Apapun kau jualan, pasti laris. Tumpuh lah, kalau siapa bilang enggak. Murah, banyak, ramah, enak, itu resepnya. Itulah pelaris. Apapun yang jualan. Kurang satu nggak laris. Murah, banyak, ya, enak, tapi nggak ramah, ketat aja mukanya. Mau kau beli? Ah, malas beli buka, tak ada enak gitu. Udah apal dia, murah, ramah, banyak, enak, laris apapun kita jual. Makanya terkadang kita nggak mau beli, tapi karena ramah kali yang jual, beli juga sana ya. Datang ke rumah anak saya, nggak ada yang kecil macam Pak Ustadz, dia ada anaknya mesti kan, dia datang ke rumah orang bawa pakaian anak-anak, tapi dia ramah. Saya nggak punya anak kecil, murah-murah nih kok Pak, anak ini. Belilah sana, tentu siapa nanti lah gitu. Nah gitu. Coba nak bisa jual donat kayak gitu, murah, banyak, ramah, enak. Karena kalau satu gak laris. Macam mana murah banyak ya kan, ramah tapi tak enak, mau beli. Entah makanan apa ini pun buang aja ke parit. Kau kok ketawa, ngerti? Dia pun gitu. Nah, udah itulah resepnya ya, Heri ya. Makanya kalian kalau share ini, jangan tengok zahir, tengok batinnya. Dia punya empat itu, murah, banyak, ramah, enak. Tinggal undangan aja kita ini ya kan. Ya, kok kalah kok sama dia, kau punya sama dia? Dia 4 ada sama dia. Jangan tengok jahir. Nggak percaya kau ditanya, kenapa kau mau sama abang? Dah lama abang yang kayak gini banget ya kan. Oh, kenapa ada 4 ya? Jadi ada juga orang supir angkot. Ya saya bilang kalau ngatasi istri ngerepet nggak usah pakai keluar duit aja lah. Dari duit, istri ngerepet buka. Nah, diam nggak istri itu? Diam nggak? Udah. Jadi diamalkannya lah. Pas istri ngerepet kurang. Bang, kalau dia ngerepet nggak segini bang, katanya. Nggak ada lagi udah bang deh. Awak pula ya sedih. Ngamalkan kaji deh. Sudah. Tapi saya ketawa istrinya. Nah, masuk kan? Nah, udah. Kalau ada unek-unek di hati bilang lah. Kalau orang kaya bisa sedekah dengan banyak, kalau orang miskin mana pula bisa. Miskin nggak bisa lah untuk apa ikut mendapatkan ibadah yang besar gitu. Itulah muhalafatu lil hadis tuh, besar dari segala yang baharu, terkadang kecil tapi besar sih Allah Ta'ala. Pak Nabi. Apa aja banyak perbuatan kita yang naik, apalagi naik kereta, kenapa paku berhenti sengaja ambil paku tuh. Besar kali sih Allah Ta'ala. Nggak pakai duit. Sampai kita Rasul, ya Rasul aku nggak ada apa-apa, macam mana aku sedekah? Senyum bisa nggak? Senyum bersedekah, cuma jangan senyum aja. Mencari gratis senyum aja lah gitu. Ngaji disalahkan. Udah ngaji disalahkan, tanya orang lagi, gurunya siapa? Habis ada begini. Senyum. Suka, tepat kali kok ngancur-ngancurkan kayak gini. Orang saya bertamu di Jalan Mahkamah sana. Soalnya teringatnya banget, dengar kabar di Berantu ada pengajian. Coba itu, akhirnya nggak tahu lah, mau bilang kesesat nggak berani juga. Tapi orang ngaji itu nggak ada yang kerja semua gitu. Sampai kayak gitu betulnya. Nggak ada yang kerja tuh. Cuman itu dia apa? Di Permas Kuraya Sudarso, ya gang saya lah ya kan. Sampai kayak gitunya. Kalau dia ngaji lain ceritanya kan. Maksudnya nggak kerja itu gini. Karena kalau kita ngaji ini kerja nggak sembarangan lagi udah ya kan. Kan pilih kan.
Ya dia. Ada gereja rusak atau kelenteng. Nah, kau ada borongan situ. Kau kerja apa enggak? Nah, itu maksudnya enggak sembarangan kan. Nah. Tapi kalau menghancurkan kelenteng, nah mau hancurkan betul-betul ya kan. Mau dirombak dan hancurkan apa ya? Ngerjain tidak. Nah, itulah bedanya. Sampai gitu bilang Sen. Itu orang ngaji sama dia itu katanya, enggak, siapa sih? Kenal kau enggak katanya? Enggak ada yang kerja laki-lakinya katanya. Iya. Banyak kan anak-anak durhaka situ ngaji gitu. Aduh. Tahu Pak. Saya pernah ditanya orang, dimarahin orang. Apa kau ajarkan anak saya gitu? Sampai durhaka gitu nih. Dia makanya saya jawab. Karena bapak ini penjudi. Minta di semana udah kasih anaknya lah. Orang menjudi aja kerja. Dibilangnya anak durhaka. Ngaji di mana dia nih? Tanya-tanya, oh gurunya sana Samsul ada. Sana tuh gurunya itu. Mana pernah saya ajarkan kalian durhaka sama orang tua, sama istri. Jadikan istri itu ratu, jangan jadikan babu. Salah itu. Dalilnya mudah aja ya. Ini untuk para suami, ini kan suami semua nih kan, para suami. Pikir-pikir dulu kalau mau sama istri, ya, sandai hati-hati. Kau punya anak perempuan kan? Kira-kira nanti kalau anak perempuan kau digitukan suaminya, mau apa enggak? Nah, sayanglah istri awak. Mudah-mudahan anak kita pun dibikin ratu juga sama suaminya. Nah, bahagia enggak itu? Mudah aja dari padahal. Karena gitu kata utara dalam ilmu tasawuf, barang siapa melapangkan orang, Allah pasti lapangkan. Barang siapa sempitkan, Allah pasti sempitkan. Kebalikan samanya. Nah, apalagi? Ini ada laki-laki kejam kali sama suaminya, apa istrinya? Zalim kok saya bilang pun. Kau pikir anak kau berapa orang perempuan? 3 orang kan? Nah, nanti kalau dia dapat suami kayak gitu, macam kau bikin istri kau mau kok? Pikir dah dulu. Diam dah, pikirkan. Pedih kali San. Orang saya anak saya udah kawin semua ada. Kalau sempat ada sebelum terjadi apa-apa udah saya marahin duluan. Kau jangan marah-marah ya. Saya nggak anak saya bukan untuk kau marah-marahin. Apalagi main mukul jangan. Kalau perlu bilang sama saya. Apapun ceritanya walaupun dalam agama udah tanggung jawab kau tidak, tetap anak saya kok, ya San. Ada orang salah paham kaji ini. Anaknya dipukuli suaminya. Cemana kok biar itu? Ya udah tanggung jawab suaminya itu. Gak bisa, saya bilang. Itu anak kau bukan, anak. Campuri. Apa masalahnya? Itulah hakim tadi. Jangan di penjara. Selalu pertengkaran rumah tangga apa? Gara-gara ekonomi kan. Apa masalah kalian ini? Kalau kita santuni anak kita, itu makanya kita Nabi pun gitu. Kalau mendatangi anak perempuan yang udah berkeluarga ya, bawa goni penuh. Kalau mendatangi anak laki-laki, bawa goni kosong. Apa maknanya itu? Santuni. Jadi suaminya nggak bisa macam-macam. Istri sama istrinya, nah gitu ya. Oh, kena orang tuanya open. Udah. Jangan nggak bisa pilih lah. Gimana heran? Untung kok kan nggak punya anak perempuan kan? Ya untung lah. Kata orang anak perempuan enak, terima duit aja nanti kan dipinang orang. Laki-laki lebih hebat lagi, karena dia ngasih duit. Mana lebih hebat? Tidak ada satu perbuatan Allah Ta'ala yang nggak bagus. Bagus semuanya, bagus. Kalau kita sangka baik sama Allah Ta'ala, maka baiklah tak sama kita. Sangka buruk, buruk sama kita. Nah gitu aja. Selalu bersyukur. Nggak ada alasan kita tuh tidak bersyukur. Nggak ada juga alasan kita tuh tidak sabar. Sama aja tuh. Syukur bersabar tak bisa. Nggak bisa lepas dari diri kita. Nggak ada alasan kita tidak syukur. Walau 1000 pun nggak ada duit. 1000 pun nggak ada deh. Gak usah kasih juta, 100.000 pun nggak ada duit. Syukurlah. Kenapa? Nah, kalau tanya mereka mau mana? Kau mau nggak ada 1000 kau marah, aku cabut aja nyawa kau ya, mana? Kata mereka mau. Duit 1000 pun nggak ada, ya udah aku cabut aja nyawa kau ya, mau? Mau hidup juga kan? Ya udah syukurlah. Masih hidup. Apalagi sudah kita ngaji tauhid.
suka atau tidak suka. Ini nanti kan kalau udah ngaji gini kan datanglah, kalau datang masalah yang datang yang agak berat, oh inilah yang ku gaji selama ini, suka atau tidak suka sampai. Udah, nah sudah sampai kenapa? Ilmu yang pasti, mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Itulah obatnya. Tenang jadinya. Kok banyak protes pula kok? Jangan. Inilah kata si istri, udah payah kali gini cari nafkah pun segala macam, lakinya melanggar gak bisa jalan, misalkan jalan pun gak bisa berdiri, payah, ngerepet dia. Ngerepet sama siapa dia sebenarnya kalau hakikatnya? Sama Allah Ta'ala kan, masuk ke orang jatuh, terpleset dua-dua di kamar ya, bagus kan saya bilang. Jadi dua-dua nggak bisa jalan dua-duanya kan. Kan bagus kan, solusi mandiri kalian dua-dua kan, bagus kan. Teletabis aja lah kalian. Mana perbuatan Allah yang buruk, bagus semua kok. Allah nggak pernah menjalimi yang baik. Makanya kalau saya baik-baiklah datangnya. Nah, gitu ya. Kenapa kau senyum-senyum, Mary? Dia sih terbayang itu aja, mungkin cepatlah kita gerakan ini. Nah, tanya. Syaratnya jangan kau bawa kemari, itu aja. Udah nikah baru boleh kau bawa kemari. Kalau enggak jangan. Ada yang goyang kalau kau bawa kemari. Jadi sifat ma'nawiyah ini ya, hal yang sabit, hal yang tetap bagi zat bersifat ma'nawiyah dikarenakan dengan sifat ma'ani. Maka jadilah keduanya, sifat ma'ani ma'nawiyah itu berlazim-laziman adanya. Tak bisa tidak. Kalau ada ma'nawiyah pasti sifat ma'ani, kalau ada ma'ani pasti sifat ma'nawiyah. Nah, itu ya. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala, tolong renungi lagi nih ya, asik nanti masalah yang harus saja ya. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala, maka adalah itu satu jua, yaitu fi'lu kulli mumkin au tarkuhu, artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Maka jadilah jumlahnya akadul iman fil haqillah Ta'ala 41. Kok 41, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 41 jadi kan? 41. 20 padanya yang wajib dan 20 yang mustahil dan 1 yang harus adanya. Jadi 41 simpulan ibadah ini. Udah selesai belum? Itu dulu ya. Fi'lu kulli mumkin au tarkuhu, artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia, harus saja. Waktu kita berdoa, apakah wajib Allah mengabulkan doa kita? Tidak. Harus saja. Kalau wajib tergagah Tuhan. Nah gitu ya. Kita bekerja, apakah harus Allah kasih rezeki? Tidak, harus saja. Dia bilang wajib, harus saja. Mau dikasih itu tidak. Apalagi kita ini kadang-kadang memang nggak mau berpikir sebentar. Allah Ta'ala tidak terhalang dengan usaha. Ini memang PR selalu saya sampaikan supaya betul-betul duduk kayak gitu ya. Ya dengar ya yang mana ya. Ada seorang berdoa dan berusaha dapatnya yang dimintanya sama Allah Ta'ala ya. Berusaha dan berdoa. Tapi ada juga orang tidak berdoa dan tidak berusaha, dapat juga. Ya kan ada kan itu kan. Nggak berusaha dia, nggak berdoa tapi dapat juga. Mana air minum? Air kau mana? Nggak minum kau? Nah, ambil loh, minum loh. Ada yang berusaha dan berdoa dapat, ada yang tidak berusaha dan tidak berdoa dapat juga. Kan dua macam nih kan. Kalau begitu pertanyaannya, inilah PR. Mana lebih banyak kita dapat? Yang kita berusaha atau berdoa atau tidak berusaha dan tidak berdoa? Ulang lagi ya, terlalu cepat. Ada orang berdoa bangun tengah malam dan berusaha dapatnya. Ada juga orang tidak berdoa, tidak berusaha tapi dapat juga.
Di antara yang dua ini mana yang paling banyak kita terima dari Allah Ta'ala? Berdua. Nah, Berdua. berdua. Apa itu? Tidak berusaha, tidak berdoa, tidak ketiga. Nah, itu yang paling. Contohnya ini. Itu dia udah halim tuh. Itu halim tuh. Cepat dia nyontohnya. Berarti duduk kaji itu. Kalau itu lebih banyak kita terima dari Allah Ta'ala yang kita tidak berdoa, tidak berusaha. Bukan kaji pikir ya, kaji tauhid ini ya. Jangan salah pula, adalah gak usah kerja kita, jangan salah. Itu yang paling banyak. Karena nggak ada di antara kita yang hadir berusaha bukakan mata, nutup mata ada. Kita buka, ada kita, aku buka dulu, tutup, nggak ada gitu. Nggak ada kan, jalan tuh sendiri dah. Ngirup udara nih, cakap ya, udah, hirap, tarik, buang. Ada kita usahakan? Nggak ada. Sangat banyak yang banyak kita dapat. Tapi syariat tetap bekerja ya, jangan salah paham gaji ini. Kalau di pada segi tauhidnya, lebih banyak kita dapat, kita nggak berusaha dan tidak berdoa. Makanya saya tanya, jangan diam aja nih. Karena kalau salah kaji ini payah nih. Karena ada juga orang di Pematang Johor sana, martubung masuk ke dalam. Gitulah dia. Cakap sama istrinya, bang nggak kerja bang? Mau kerja apa? Karena itu kan Tuhan dah semuanya kok. Bisa bergerak satu jari, mau nggak digerak Allah Ta'ala kata. Oh, diam istri. Iya bang, rasa sama ngaji nih kata Rasul, daripada tidur bagus duduk berdiri, udah bilang jalan bang. Iya betul, kau suruh berjalan kemana bang? Itu malah aku tak mau kau jalan di mana kata. Orang kerjanya nggak ada, bukan apa nggak mau kerja, kerjanya nggak ada, itu aja bertengkar setiap hari. Nah si suami berdasarkan tauhid aja. Tapi yang anehnya, kalau mau makan ada aja pula gerak ya kan? Nggak digerakkan Tuhan katanya. Pernah kalian dengar kalau kita undangan udah makan silakan makan, belum ada gerak ada kan? Ada bergerak semuanya ya. Pendusta agama. Nah, habis kesabaran istrinya ini nggak bisa dibiarin, diambilnya martil kepala istrinya, suaminya mati. Nah inilah tentuan Tuhan tuh banget. Udah. Ya lama-lama habis juga sabar istri itu kayak gitu aja, nggak kerja. Belum ada gerak. Mana bisa kita melangkah kalau nggak langkah Allah Ta'ala? Itu aja, memang tauhid aja. Ini salah paham gaji nih. Jadi yang salah pun diceritakan supaya tahu kita yang benar. Apa aja jawaban si istri dibantah dengan jawaban juga. Sama-sama alim di sana. Tapi yang salim untuk keperluan dia, si suami ini enak ke dia aja. Kalau makan ada aja geraknya. Apalagi dekati istri, pernah kalian gitu? Belum ada gerak, pernah bilang gitu? Nggak ada. Sudah. Jadi kalau Rasul suruh kita daripada tidur bagus duduk bagus berdiri, bagus jalan, itu syariatnya. Kalau di rumahnya mana dapat sana, keluar syariat jalan. Begitu keluar rumah, ada negur, san mau mana sana? Ada perlu sama kau sebenarnya. Kalau kita buka pintu rezeki dia, buka terus. Kalau tidur aja di rumah. Namun begitu pun rezeki tetap dapat juga. Mana sih dalil paling mudah? Dalil yang paling mudah bahwa Allah ngasih rezeki. Yang mudah-mudah aja nih. Anak lajang dari hamparan Perak sana jual kelapa ke Berayan. 50 gandeng. Udah tahu ya kita sehari-hari tapi kita kerjanya bawa kelapa ke Pelapa Berayan sana. Penghasilannya itu pas-pasan dia aja. Satu hari bilang emaknya, mak aku kawin lah mak, mau kawin juga. Namanya laki-laki mau perempuan juga ya kan, perempuan mau laki-laki. Kawin kau bilang. Kau selama ini nggak bisa ngasih mak, kau gaji pun pas-pasan. Nah, emaknya berganggu adat. Cakap ini, nu adatnya kau sendiri pun nggak bisa mau kawin pula. Tak peduli anaknya. Orang kata Nabi kalau mau kaya kawin. Nah, kamu kaya nggak? Nah kawin. Nabi bilang kok, pasti itu. Nah si Yogi nggak percaya, udah tangannya gini ya. Kalau mau kaya kawin. Sekarang kau nggak punya kuali, tapi kau udah kaya nanti punya kuali deh. Piring semuanya ada, kaya lah, ada terus, ada aja tuh.
Jadi kawin ya. Kalau nur adatnya berapa dia bawa kelapa? 100 gandeng, karena udah berdua udah. Tadi kan 50 gandeng tiap hari. Nur adatnya ya 100 gandeng lah. Tapi dia bawa 50 juga San. Cukup juga harus berdua suami istri. Cukup. Tahun depan lahir anak 1. Berapa dia kelapa? 50 juga. 2, 3, 5, sampai berapa anak? 9 ya Pak? Tambahnya kelapa tuh? Tidak. Bahkan makin kendor pun ya. Jam jualannya pun dikurangi udah. Kalau begitu nyata rezeki siapa yang ngasih? Orang nyata macam mana itu lagi Cak? Jadi bila kita ngasih istirahat, aduh macam mana mau kawin, siapa yang ngasih makan? Bahkan ada orang berani bilang, potong di kuping, kau ngaji kau itu betul memang ada. Bilang murid saya San, potong nih kalau bisa, kalau nggak kerja, makan apa ada? Kalau nggak kita usahakan udah dapat. Dia ngadu sama saya murid saya ini. Jadi kenapa kau jawab? Nggak tahu saya jawabnya gitu. Ah udah, yang nanya kau itu apa? Tiket abang, sebaya, atau untuk tiket abang. Dia langsung merokok. Rokoknya apa? GP gitu. Udah kau belikan GP besok. Karena kan kalau nggak kita usahakan udah dapat deh kan. Jumpa lah, orang tiap hari jumpa. Bang dari GP bang, begitu masuknya kemudian dia pasangkan langsung ces. Nah potong kuping abang tuh. Kan dari semalam itu potong kuping kalau bisa dapat ya. Nggak usaha mana dapat. Potonglah. Malu. Potonglah kuping itu katanya tadi. Mana mungkin. Nggak ada usaha, nggak ada berdoa. Udah Rida kau minum air tuh. Udah kau minum belum? Ada kau doa di rumah? Ya aku mau ngaji bersiasat, kasihlah aku minum nanti. Ada? Nggak ada. Ikut kau belinya? Nggak juga. Jadi apa yang kita gelisahkan? Menentukan Tuhan. Gimana? Mau pergi melalak juga? Keluar kota, keluar negeri. Saya dulu lebih bagus ditampar daripada dicakap gitu ya. Itulah kata guru dulu, orang ngaji tahu ya. Pas libur ngaji bulan puasa, saya kerja, ada kerjaan pula di Berandan saya. Selama libur ngaji itu kerjalah sana. Udah pulang, udah ngaji lagi, tanya guru, kemana kau selama liburan? Oh ke Berandan Tuan. Kerja. Oh. Kenapa? Nggak kuas ya Allah ngasih kau rezeki sini ya. Gitu kata guru. Kau cari-cari jauh ke sana. Makanya kadang-kadang orang pergi ke Malaysia, ke Arab Saudi, orang rezeki di sini ke sana, tambah melarat kan. Pergi ke Arab Saudi, pulang-pulang bawa apa? Cap gosokan, macam lembu mau disembelih ya kan, untuk korban tandai. Ada, yang mati pun ada juga. Rezeki di sini kau cari sana. Kalau orang ngaji di kiri sebelah kiri kanan kiri aja nggak pernah susah. Aku kok susah belum ngaji. Kasar kali sana kan. Memang itu. Rezekinya sekeliling aja sih man. Kalau kalian lihat sepintas saja, nggak usah tiap hari. Kita lewat lakon syari kalau hari Jumat. Maju gitu ya. Pernah kata orang, maju gitu. Ya sikit ya maju gitu. Nggak pernah bilang mundur kan? Maju lah. Jadi yang harus satu bagi Allah Ta'ala, harus saja. Atau bahasa kita supaya mudah, Allah berbuat sekehendaknya, suka hatinya lah. Makanya sampai kata Nabi, Allah masukkan hambanya ke surga dengan rahmatnya, masukkan ke neraka dengan adilnya. Gak cocok kita dengarkannya nih. Kata Rasulullah, Allah masukkan hambanya ke surga dengan rahmatnya, masukkan ke neraka dengan adilnya. Masuk neraka kok adil ya kan? Kenapa dibilang adil? Orang milik dia. Kalau saya ambil baju si Daam ini, saya koyak-koyak, marah lah dia. Kalau saya punya mau bilang apa? Bisa kenapa rupanya? Contohnya gimana? Hah? Masuk neraka dengan adilnya. Milik dia. Udah. Nah, kalau kau bertanya kayak itu, saya kasih lebih luas aja. Tapi jangan menang bertanya aja ya. Ilmu ini dikuasai, kapan ada orang bertanya, kau bisa jawab. Macam tadi, nah itu baru. Ada orang kaya,
saya bertamu ke rumah dia, mejanya ruang tamu itu meja batu gio. Udah tau kalau mahal batu gio itu kan. Waktu itu asbak rokoknya dari aluminium itu yang harga 1.500. Sepatu dia 350.000. Cemana sulhnya? Itulah pertanyaan ini. Kalau Allah Ta'ala nggak usah bikin neraka, kenapa? Baik-baik aja, kenapa? Orang baik semuanya. Kan enak gitu kan, nggak ada begal, nggak ada apa kan. Itu kan kata kita. Harus Allah menyarikan itu habis, harus saja. Untuk apa sih? Ini contohnya. Bapak beli sepatu itu berapa, Pak? Ah, kau lain yang ditanyain, kau jawab kan ya. Yang kemana-mana nih ya. Biar panjang ceritanya, biar lengket. Bapak beli sepatu berapa? Kau lain yang ditanya, lain pula kau jawab. Enggak, jawabannya memang ini. 350.000 deh. Ah, asbak rokok ini berapa, Pak? 1.500. Kok udah semeja ditaruh? Sepatu tuh lah orang yang mahal kok ya kan. Masih murah sebaik meja gio. Atau sepatu tuh 350.000 taruh di kepala, Pak. Gila lah bilang orang aku ya, udah ya lah. Memang orang kalau menjadikan itu sepatu itu untuk apa? Dipijak kan? Ya udah. Jadi berbuat dengan adil atau tidak tuh? Adil kan? Kalau dijunjungnya sepatu itu orang nilai apa orang adil? Kalau nggak paham juga aku bisa cerita lain lagi. Kalau nggak masuk di akal yang kita simujar ya. Tikus pelak ngancam singa aja lah. Tapi kasih tipu kesebelah kubunuh kau kata. Kata si tikus. Ketawa lah singa itu. Kalau kau ketawa singa kan, yang suruh yang ngaji nggak pandai saya. Ngada-ngada aja kau. Tapi si singa itu tetap yang berpikir. Tikusnya ada mau dibunuhnya pula aku. Kemarin apa dia sakti? Berpikir terus. Akhirnya belum sebulan matilah si singa ini. Kena ketakutan. Inilah kejadian kita sekarang ini. Tiap hari ada berita aja. Sebentar zona hijau, kuning, itu merah nih kan. Saya memang tersinggung saya kok. Datang apa? Kenal baik kali pun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lari dah. Mana nih ibu? Masuk kamar. Keluar pakai masker dah. Nah, makanya disediakannya minuman, gue nggak minum, enggak. Ya udah. Makan nggak saya sentuh. Dan sempat dia bertanya, udah saya siapkan jawabannya. Kenapa kau nggak mau minum? Pak, kenapa nggak kau makan? Nah, saya jawab lah. Saya kan virus corona, ngapain? Tengok mesranya kalian, open mind itu bagus, alhamdulillah ya. Salam-salaman, nggak ada pakai masker. Kamu pakai masker aturan. Sebenarnya pakai masker siapa? Yang sakit kan? Ini kan orang sehat-sehat semua berarti. Nah udah lagi. Ngerti kau heran? Karena gini, ilmu ini harus keadil ternyata sama siapapun ya. Ada tukang kusuk saya itu, dia di mabar rumahnya pakai sepeda dia. Tapi kapan pun ditelepon dia datang, mau tengah malam, mau siang, mau pagi datang aja dia. Ya saya bilang dah, Yum kau bukan pakai masker kau sebenarnya. Ah nggak mau lah Pak. Kenapa? Kalau saya pakai masker numpuk lah sini virus tuh gitu ya. Iya juga lah saya pakai masker kan, saya hirup numpuk lah sini. Makanya nggak mau saya pakai. Iya juga ya kan. Anjuran TV kan itu. Ingat pesan ibu. Apa katanya? Nah? Jaga jarak. Macam mana saya mengusuk kalau jaga jarak? Nah? Bisa ngusuk orang? Pak Ustadz? Jaga jarak. Main gini aja. Entah peraturan apa ini. Udah kusuk lah kau, saya bilang. Sudah ya? Udah San? Nah kalau udah lah, silakan kita dulu ya. Sahdan akan datang ya. Baru 41 ya. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nanti sampailah kepada jumlahnya 50 akadil iman. 59 iman. Sewaktu kita mengatakan la ilaha illallah, terhimpun dari sana 59 iman. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razzuqna ilma wa razzuqna fahma. Allahumma razzuqna ilma wa razzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.